Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Dinda Muslimah, Cindy Wulandari, Elisa Amelia, Gusti Tri Elvina, dan Muhammad Hadi Zauki. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah filsafat dengan bahasan positivisme, positivismologis, dan siklus empiris. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Abad ke-19 merupakan abad yang dipengaruhi oleh filsafat positivisme dan pengaruhnya sangat terasa di bidang ilmu pengetahuan. Di dalam sejarah filsafat barat, orang sering menyatakan bahwa abad ke-19 merupakan abad positivisme. Suatu abad yang ditandai oleh peranan yang sangat menentukan dari pikiran-pikiran ilmiah atau ilmu pengetahuan modern. Kebenaran atau kenyataan filsafati dinilai dan diukur menurut nilai positivistiknya. Perhatian orang kepada filsafat ditekankan kepada segi-segi praktis tingkah laku dan perbuatan manusia. Orang tidak lagi memandang penting tentang dunia yang abstrak. Positivisme lahir atau dirintis oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857 yang dianggap sebagai bapak ilmu sosiologi barat. Ia menampilkan ajarannya yang terkenal yang disebut dengan hukum 3 tahap atau Law of Three Stages. Sejarahnya umat manusia baik secara individu ataupun secara keseluruhan telah berkembang menurut 3 tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif, tahap metafisik atau abstrak, dan tahap positif atau ilmiah. Positifisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu alam atau empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak spekulasi dari suatu filosofis atau metafisik. Dapat pula dikatakan nepotisme adalah aliran yang berpendirian bahwa filsafat itu hendaknya semata-mata mengenai dan berpangkal pada peristiwa-peristiwa positif. Jadi, dapat dikatakan titik tolak pemikirannya, apa yang telah diketahui adalah faktual atau positif, sehingga metafisika ditolaknya karena positif adalah dalam artian segala gejala dan segala yang tampak seperti apa adanya, sebatas pengalaman-pengalaman objektif, bukannya metafisik yang merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang non-fisik atau tidak kelihatan. Aliran ini menurut Atang Abdul Hakim mirip dengan aliran empiris, namun tidak menyetujui pendapat John Locke yang masih mengakui pentingnya jiwa dalam mengelola apa yang ditangkap indera. Bagi positifisme, hakikat sesuatu adalah benar-benar mengalami indera, tidak ada campur tangan yang bersifat initiah. Positifisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positifisme tidak mengenal adanya spekulasi, semua harus didasarkan pada data empiris. Karena aliran ini lahir sebagai penyeimbang pertentangan yang terjadi antara aliran empiris dan aliran rasionalisme. Aliran positifisme ini lahir berusaha menyempurnakan aliran empiris dan rasionalisme dengan cara memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Selanjutnya ada ajaran di dalam filsafat positivisme. Positivisme memuat nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi ilmu alam, yang menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol, digeneralisasi sehingga gejala ke depan bisa diramalkan, yang mana positivisme menganggap ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal adalah valid. Jadi, ajaran di dalam filsafat positivisme dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, positivisme
Tolak dari pandangan bahwa filsafat positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan, realita, fakta, dan bukti terlebih dahulu. 2. Positivisme tidak akan bersifat metafisik dan tidak menjelaskan tentang esensi. 3. Positivisme tidak lagi menjelaskan gejala-gejala alam sebagai ide abstrak. Gejala-gejala alam diterangkan berbasis hubungan sebab akibat, dan dari itu kemudian didapatkan dalil-dalil atau hukum-hukum yang tidak tergantung dari ruang dan waktu. 4. Positivisme menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat digeneralisasi sehingga ke depan dapat diramalkan atau diprediksi. 5. Positivisme meyakini bahwa suatu realitas atau gejala dapat diredukasi menjadi unsur-unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati. Positifmologis, tokoh positifmologis atau filsafat analisis dan pemikirannya positivismologis mempercayai bahwa objek-objek fisik atau data indrawi sebagai pola-pola dan data-data yang konstan, sehingga pernyataan ilmiah yang kemudian menjadi titik tolak filsafat analitis positivismologis ketika menyatakan verifikasi sebagai kriteria ilmiah dan non-ilmiah. Filsafat analitis menganggap bahwa permasalahan filsafat dapat diselesaikan melalui penggunaan bahasa yang ketat dengan menggunakan logika dan analisis bahasa. Logika dan analisis bahasa gunanya atau bahasa umum. Banyak sekali tokoh filsafat analitik antara lain Gottlob Frege, G.E. Moore, Bertrand Russell, Wittgenstein. Kaum positivismologis berpendapat bahwa pembangunan masyarakat perlu ditangani secara ilmiah. Karena itulah masalah metodologi menjadi penting sebagai prinsip bagi pengembang individu atau masyarakat yang diidamkan. Kemudian dikembangkan apa yang disebut dengan the spirit of the sensitive conspiration of the world. Yakini semangat dunia ilmiah yang berorientasi pada ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu pasti yang telah mencapai tingkat perkembangannya yang tinggi dan berhasil yang dikagumi. Untuk itu, positivismologis sangat memerlukan kesatuan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya itu siklus empiris. Istilah siklus empiris ini dikenalkan oleh Walter L. Wallace adalah proses penelitian yang termuat pada 5 komponen informasi dan 6 komponen metodologis. 5 komponen informasi yaitu A. Hipotesa, jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. B. Pengujian hipotesa. C. Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesa. D. Generalisasi empiris. Generalisasi empiris berarti tesis, hukum, atau hipotesis berdasarkan pengamatan terhadap kenyataan tertentu dan spesifik. E. Logika penarikan kesimpulan. Adapun 6 metodologis yaitu 1. Pengamatan, 2. Pengukuran, ringkasan sampel dan perkiraan parameter, 3. Pembentukan konsep, pembentukan proposisi dan penyusunan proposisi, 4. Teori, 5. Deduksi logis, 6. Penjabaran instrumentasi, pembentukan skala, dan penentuan sampel. Sifat model penelitian ini mencerminkan kerumitan, seni vitalitas, kemampuan intuitif dan kreatif dalam suatu kegiatan ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora. Objektivitas, sistematika, dan rasionalitas hasil penelitian ditentukan oleh proses penelitian yang tercermin dalam 5 komponen informasi dan 6 komponen metodologis tersebut di atas. Positivisme merupakan salah satu aliran filsafat ilmu pengetahuan yang memandang bahwa suatu kenyataan seorang ilmuwan dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila dapat dibuktikan secara empiris. Tokohnya yang paling populer adalah Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857.
Ajaran utama dari positivisme diantaranya: 1. Di dalam alam terdapat hukum-hukum yang dapat diketahui. 2. Penyebab adanya benda-benda dalam alam tidak diketahui. Yang ketiga, setiap pernyataan yang secara prinsip tidak dapat dikembalikan pada fakta tidak mempunyai arti nyata dan tidak masuk akal. Yang keempat, hanya hubungan fakta-fakta saja yang dapat diketahui. Yang kelima, perkembangan intelektual merupakan sebab utama perubahan sosial. Dalam perkembangan positivisme mengalami perombakan pada beberapa sisi, hingga muncullah aliran pemikiran yang bernama positivisme logis. Istilah lain untuk positivisme logis adalah empirisme logis, empirisme rasional, dan juga neopositivisme. Positivisme logis bertolak dari data empiris, yaitu data yang memperoleh dari pengalaman dan pengamatan. Positivisme logis menganggap adanya hubungan dalam hukum-hukum logis, hingga akhirnya timbul sebuah sistem tautologis. Sistem tautologis merupakan pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya selalu benar. Positivisme logis menekankan pada bahasa. Hal ini karena bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan komunikasi. Oke, sekian, terima kasih. Kepada Dinda dikembalikan untuk menutup. Baik, sekian presentasi dari kami, itu kelompok 7. Kami mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan baik dari bahasan ataupun pemaparan yang akan kami sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.